alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah, ajanillahu wa iyyakum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dengan niat yang baik, yang insya Allah kita berharap ini adalah catatan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Saya akan mengawali pada kesempatan ini dengan sebuah keyakinan kita, keimanan kita bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui para nabinya, yang berisi tentang perintah, larangan, dan bimbingan, tidak lain dan tidak bukan lisalahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Benar nggak, Bu? Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui para nabinya, mulai dari Nuh alaihi salam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isi syariat itu ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah, ada bimbingan atau arahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesemuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Bukan hanya dalam kehidupan akhirat, tetapi kebaikan kita di dalam kehidupan dunia. Nah, ini keyakinan kita sebagai seorang Muslim, bahwa syariat Allah itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan syariat Allah itulah yang kita kenal dengan istilah agama. Jadi kalau ditanya agama Islam itu apa? Ya, agama Islam itu syariat Allah yang diturunkan melalui para nabinya, mulai dari Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama. Apa isinya? Ya, isinya agama itu kalau tidak ada perintah, larangan. Kalau tidak ada perintah dan larangan, isinya bimbingan. Apa tujuannya Allah turunkan agama? Tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Nah, dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mau melaksanakan apa yang Allah bimbing tadi, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan didapatkan? Kebaikan hidup dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka muncullah ketika seorang melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Al-Quran menyebut kepada kita ada pribadi yang mukmin, ada pribadi yang mukminah.
ada pribadi jamaah yang baik, ada pribadi keluarga yang baik, ada pribadi masyarakat yang baik, bahkan ada negara yang baik yang Allah ceritakan. Jadi dari mana itu? Dari mengikuti syariat Allah. Dan itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nanti bisa dicatat, dan hari ini kita akan coba lihat, mentadaburkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kepada kita. Yang pertama tentang pribadi mukmin. Surat 9 ayat 111 dan 112. Yang kedua, ini nanti bisa dicatat ya. Surat 9 surat apa itu? Belum ganti ya? Ya, belum diganti, barangkali takut diganti ya. Yang kedua, pribadi mukminah. Allah sebutkan kepada kita dalam Al-Quran surat 66 ayat yang kelima. Keluarga yang baik Allah sebutkan surat 66 ayat yang ke-6-nya. Jamaah yang baik Allah sebutkan surat 49 ayat 10 sampai dengan 13. Negara yang baik Allah sebutkan surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-98. Ayat 98. 96. Nah, bisa dicatat dulu ya, bukan 98, 96. 96. Baik, diulang lagi ya. Pribadi mukmin surat ayat 111 112. Pribadi mukminah 66 ayat 5. Keluarga yang baik 66 ayat 6. Jamaah yang baik 10 sampai 13. Negara yang baik 6 7 ayat 96. Jamaah yang baik 10 surat Al-Hujurat 49 ayat 10 sampai dengan 13. Baik. Jelas itu ya? Jelas itu? Negara yang baik, kalau sudah jelas selesai ini. Wassalamualaikum. jelasin dulu. Baik. Oke, kita akan lihat ayatnya ya. Kita akan lihat. Al-Hujurat ayat berapa, Ustaz? Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13. Kita akan lihat yang pertama surat 9 ayat 111 112 ya, ada 2 ayat. Silakan siapa yang baca itu? 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul azim.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Apa artinya di situ? Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin, pada diri orang mukmin, anfusahum wa amwalahum, jiwa maupun harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Pertanyaannya ibu dan bapak, yang memberikan harta siapa? Yang memberikan kita jiwa siapa? Allah berikan jiwa dan harta itu pada kita, lalu Allah beli lagi. Dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, ditukar dengan surga. Luar biasa itu. Maka orang mukmin itu apapun yang dia keluarkan, apapun yang dia lakukan, keletihannya, hartanya yang dia habiskan, kalau selama itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada jaminan yang Allah berikan. Surga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwa di antara hamba-hamba Allah itu ada mereka yang merasakan keletihan dalam perjalanan hidup, capek, ngurus anak capek, ngurus apa lagi? Ya, kalau ngegemukin nggak capek, ngurusin capek. Ya, ngegemukin nggak capek, kalau ngurusin capek. Ngurus anak, rumah tangga, ya ngurusin capek. Nah ini yang terjadi. Tapi apa yang diinginkan? Surga. Satu kali Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak beliau, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan rumah tangganya kepada Nabi. Ya Rasulullah, beri saya seorang pembantu. Datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah, "Malak ya Fatimah, apa yang terjadi?" Diceritakanlah oleh Fatimah bagaimana keseharian dia mengurus rumah tangganya, mulai dari dia mengambil gandum, menggilingnya, kemudian membuatnya menjadi roti dan menyediakannya untuk suaminya, mengurus rumah tangga suaminya. Kenapa? Karena suaminya adalah seorang yang disebut dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu, habis waktunya untuk ilmu. Jadi Fatimah itu luar biasa. Semua urusan dalam negeri beliau yang tangan. Urusan rumah tangga mulai dari beliau yang tangan. Karena suami beliau begitu sibuk dengan ilmu bersama Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau kasihkan itu tidak. Beliau bertanya kepada Fatimah tadi, "Wahai Fatimah, maukah aku gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari seorang pembantu?" "Ma ya Rasulullah." Apa itu wahai Rasulullah? Maka Fatimah kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguh setiap keletihan yang kamu lakukan dalam rumah tanggamu, kamu ucapkan dengan kalimat yang sangat semudah dan sederhana, Allah gugurkan semua kesalahan kamu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil. Insyaallah. Kalau lagi capek ibu-ibu jangan ngomel-ngomel. Subhanallah wa bihamdi. Suami yang lagi capek juga sudah, yang ngomel-ngomel, ya sudah tasbih. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, kalimatani khafitatani fil lisani, saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat mudah diucapkan, tapi berat dalam timbangan. Nah, Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, Allah beli jiwa dan harta orang-orang mukmin itu dengan apa? Dengan surga. Siapa mereka itu? Allah katakan yuqatiluna fi sabilillah.
Mereka yang berperang di jalan Allah fayaktuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqa. Itu adalah janji yang Allah telah tetapkan dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Al-Qur'an. Artinya mereka yang mendapatkan surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta mereka, jiwa mereka habis di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan surga. Dan itu ada di dalam Al-Quran, di dalam Injil, di dalam Taurat. Allah sebutkan itu semuanya ada. Wa man aufa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Maka siapa yang akan menunaikan janjinya selain Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dengan surga, dengan janji yang telah Allah sediakan. Wa dzalika huwal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang besar.